Halo semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Ardin. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas, bener nggak sih utang pinjol bisa hangus sendiri kalau nggak dibayar? Nah, supaya nggak penasaran, langsung aja kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, luangkan dulu waktunya untuk subscribe channel ini, agar channel ini bisa semakin berkembang dan dapat memberikan informasi menarik lainnya. Nah teman-teman, mungkin sebagian orang akan sengaja nggak membayar utang pinjol, khususnya pinjol yang ilegal, dengan anggapan utang tersebut bisa hangus dengan sendirinya. Tapi apakah hal tersebut benar? Nah, kamu jangan sampai salah paham terlebih dahulu. Walaupun memang Mahfud MD pernah mengatakan jika masyarakat yang udah terlanjur meminjam di pinjaman online ilegal tidak perlu membayar utangnya, jika ada ancaman saat penagihan bisa langsung dilaporkan ke polisi. Karena menurutnya, kalau dilihat dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam hukum perdata. Maka dalam hal ini, pinjaman yang diterima pun adalah tidak sah di mata hukum dan boleh aja untuk nggak dibayarkan. Tapi terlepas dari itu, yang namanya kita meminjam memang tetap harus dikembalikan teman-teman. Walaupun nanti yang harus kita kembalikan itu hanya hutang pokoknya aja, tidak beserta bunganya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai peminjam. Oke, lalu gimana kalau hutang tersebut ada pada pinjol legal yang terdaftar OJK? Apakah masih sama? Nah teman-teman, hal tersebut nggak berlaku untuk pinjol yang legal. Karena pinjaman dari aplikasi legal itu udah memenuhi syarat hukum yang berlaku dan pinjaman yang diberikan pun sudah sah di mata hukum. Walaupun memang ada aturan, setiap penyelenggara pinjol tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman yang sudah gagal bayar atau sudah lewat 90 hari. Oke, jangan salah paham dulu. Walaupun setelah 90 hari, pihak pinjol tersebut tidak boleh melakukan penagihan kepada peminjam, bukan berarti pinjaman tersebut akan hangus. Pinjaman tersebut masih berlaku, hanya saja pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara langsung. Artinya, pihak pinjol bisa saja melakukan penagihan menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi nanti bukan pihak pinjolnya lagi yang menagih teman-teman. Dan selain itu, pihak pinjol berhak melaporkan kepada OJK melalui Slik OJK atau yang lebih dikenal dengan BI Checking. Dan hal tersebut akan membuat peminjam kesulitan jika ingin mengajukan pinjaman lagi di platform lain. Jadi kesimpulannya, walaupun pinjaman sudah telat dibayarkan selama lebih dari 90 hari, pinjol tersebut memang tidak boleh melakukan penagihan secara langsung. Tapi bukan berarti dianggap lunas teman-teman. Jadi saran saya, walaupun pinjaman tersebut berada pada aplikasi legal ataupun ilegal, keduanya memang harus tetap dibayarkan saat kita udah memiliki rezeki lebih. Karena itu udah menjadi kewajiban kita sebagai peminjam. Dan jangan sampai memaksakan untuk membayar saat itu juga kalau itu akan membuat kita gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutang. Nah teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya.